Daqaiqul Quran punya makna secara bahasa. Yang pertama, biasanya diterjemahkan dengan hal-hal yang kecil tapi bermakna. Kayak tubuh kita ini ada pori-pori yang tidak kelihatan, tapi sebetulnya pori-pori itu sangat signifikan. Makna yang kedua adalah ketepatan atau sering kita sebut presisi Al-Quran. Semuanya itu memang sudah ilahi, pilihan kata, penempatannya, pengulangannya itu sudah ilahi. Sangat tepat, precise, presisi dalam Al-Quran itu. Itu artinya daqaiqul Quran, presisi Al-Quran, ketepatan Al-Quran. Contoh-contoh dan kajian-kajian kita insyaallah tentang Al-Quran ini dari sisi daqaiqul Qurannya. Kita akan coba telusuri beberapa contohnya. Karena dalam bahasa Arab itu huruf waw bisa bermakna waw atof, bisa bermakna waw ma'iyah, bisa juga bermakna waw itu au. Jadi waw tapi maknanya au. Kalau au itu atau, kalau waw itu dan. Barangkali itu asal usul klausul perjanjian lawyer selalu dan atau. Karena ada waw yang maknanya itu au. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Ada yang melanjutkannya sambil tertawa. Masna wa thulatha wa ruba. Nah, wa itu waw dan atau ma'iyah. Kalau pakai wawnya itu, nikahilah yang kau mampu itu 2 dan 3 dan 4. Berarti jumlahnya jadi 9. Iya, 9. Kalau wawunya itu dan kebanyakan memilih wawunya itu artinya atau. Jadi 2 atau 3 atau 4, sehingga batasnya itu 4. Yang luput diperhatikan juga adalah penggunaan kata masna. Masna dalam bahasa Arab artinya dua, bukan 2. Kalau 2 itu itsnain, tsaniyasnaini, itu 2. Tapi kalau menggunakan bentuk masna itu 2. Sama seperti kalau humus itu 1/5, rubu 1/4, sulus 1/3. Nah, kalau masna wa thulatha pakai bentuk itu waruba, itu artinya 2. Thulatha 3, ruba 4. Ini syair bentuknya itu masna, artinya baitnya 2, bukan cuma 2, tapi baitnya itu 2. Betul ini. Misalnya dalam Al-Quran, dzu ajnihatin masna wa thulatha wa ruba, malaikat yang punya sayap 2, 3 dan 4. Saya selalu sampaikan itu, karena kalau terjemahkan malaikat yang punya sayap 2 dan 3 atau 4, kasihan yang sayapnya 3 berat sebelah. Kalau yang 2 kan kiri kanan, 2 kiri kanan. Kalau 4 kiri kanan. Tapi kalau 3, mana satu lagi? Jadi 2. Nikahilah yang kamu mampu dari perempuan itu 2 dan 3 dan 4. Jadi 18. Di Malaysia, di Johor pernah ada yang diadili karena punya istri 18. Boleh di Google, tapi dulu masih zaman koran, tapi saya kira mungkin datanya ada. Dan dia menggunakan dalil ini. Masna kan dalam bahasa Arab itu 2 dan waw itu dan. Jadi 2 dan 3 dan 4, 18 gitu. Siapa yang menentukan wamsahu bi ru'usikum wa? Apakah wa-nya itu waw ma'iyah atau waw atof? Siapa yang menentukan? Disitulah kita perlu merujuk kepada al-ma'sumin alaihi wassalam pada tafsir itu. Ya, kalau sudah kehilangan satu sayap dari 2 wasiat baginda Nabi, ya pasti akan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
pasti kemana-mana karena lepas sayap yang satunya lagi itu. Mengapa aktsaru munafiki hadhil ummah qurrauha? Karena lepas sayap yang satunya lagi. Mengapa rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anu? Karena lepas sayap yang satunya lagi. Seperti kata au dalam bahasa Arab, itu ada au yang fungsinya itu disebut idrab dalam bahasa Arab itu. Idrab itu punya kedudukan seperti bal. Jadi artinya bukan atau a'udzubillahi minasyaitonir afa in mata awing qutilan qalabtum ila qabikum. Apakah kalau baginda Nabi sallallahu alaihi itu wafat atau terbunuh? Aunya terjemahkan atau. Padahal kita buka rujukan tafsir, aunya itu masuk bab idrab bal, merujuk pada sesuatu yang pasti akan terjadi. Yang kedua itu yang pasti akan terjadi. Nanti kita akan kupas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bagaimana au itu jadi maknanya bal sebetulnya, maknanya disebutnya idrab. Nah, pun huruf ba itu punya mungkin 19 makna kali. Bismillahirrahmanirrahim itu hanya diambil satu saja. Misalnya ba ini artinya ba isti'anah, minta tolong. Ba ma'iyah, ba zorof, untuk makan. Arti ba ada 19. Jadi 19 itu baru yang bisa terpahami sesuai dengan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Begitupun huruf waw ada banyak, huruf au, ba, dan seterusnya, bagian daqaiqul Quran yang masuk dalam kekhususan bahasa Arab, insyaallah. Jadi ayat Al-Quran itu bisa berdiri sendiri dimaknai dengan kandungan makna yang dalam, dan juga dalam rangkaian ayat-ayat urutan kronologis turunnya, misalnya 1, 2, 3, 4, atau dalam rangkaian dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Jadi disebutnya tafsir Al-Quran bil Quran. Ini satu diantara daqaiqul Quran itu bahasa Arab, penggunaan kata kerja. Kadang ada fi'il madi digunakan, kadang ada fi'il mudhari digunakan. Misalnya di sini la tas'alu an asya'in itu menggunakan fi'il nahi dari fi'il mudhari. Hina yunazzalul Qur'an, hina yunazzalul Qur'annya diterjemahkan pada saat diturunkannya Al-Qur'an. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Jadi pada waktu Al-Qur'an sedang diturunkan. Kan sekarang sudah tidak turun lagi Al-Qur'an. Al-Quran itu turunnya sekali inzal, inna anzalnahu. Itu juga nanti akan kita bahas sambil kembali ke bahasa Arab, bagian sulasi mazid. Ada bab if'al, ada bab taf'il. Nah, satu di antara bab if'al itu menunjukkan sekali, bab taf'il menunjukkan perulangan. Misalnya anzalna sekali, tapi kalau tanzil dia berulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami tanzilkan dari Al-Qur'an itu. Jadi artinya Al-Qur'annya masih diturunkan atau tidak? Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan itu. Kalaupun nanti ada fi'il madi bentuk past tense yang digunakan, mungkin saya akan menambahkan kata telah. Seperti inna anzalnahu, dan telah kami turunkan. Karena kalau terjemahan umum, dan kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, dia tidak kelihatan, anzalna-nya itu tidak kelihatan. Sama saja dengan nunazzilu. Dan ini merujuk kepada hina yunazzalul Quran, pada saat Al-Quran itu diturunkannya menggunakan bentuk fi'il mudhari. Dan Bapak dilihat juga yang beliau tanyakan itu adalah Al-Quran surat Asy-Syu'ara 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin
innahu huwas samiul alim. Dan tawakallah pada Allah Ta'ala yang maha kuasa perkasa, maha rahim, maha penyayang, yang melihatmu ketika engkau salat, alladzi yaraka hina taqum, ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan perubahan gerak badanmu, ini terjemahan kementerian, di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, pertanyaan beliau itu terkait dengan posisi Sayyid Abdul Muttalib dan Sayyid Abdullah alaihi wassalatu wassalam. Sebenarnya dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam selesai posisi beliau berdua, tapi di dalam pendapat yang umum, kedua orang tua baginda Nabi dan kakek baginda Nabi itu tidak ikut syariat Islam, jadi meninggal dalam keadaan kafir begitu. Pak Maskur bertanya, beliau kutip dari altafsir.com deh. Altafsir.com bisa digunakan, bisa diklik lengkap dari berbagai mazhab. Tinggal milih altafsir.com, pilih mazhab apa, di situ ada mazhab. Misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada tafsir Syiah, ada Sufiyah, ada Ummahatut Tafasir, tafsir induk, kitab tafsir induk. Klik, lalu nanti klik ayat berapa, surat berapa, buka. Klik dulu misalnya Ad-Durrul Mansur, klik. Ayat ini klik, begitu. Kita sudah langsung punya ilmu pengetahuan dari puluhan ahli tafsir sepanjang sejarah yang buat orang Yordan, dan itu silahkan disebarluaskan seluas-luasnya, karena itu juga bagian untuk menunjukkan mazhab Ahlul Bait itu Islam, karena tafsirnya itu ada di altafsir.com. Kalau tidak ada, ya mana mungkin mereka masukkan, masa dimasukkan. Ini ada altafsir.com. Bagus kalau ibu dan bapak membuat artikel singkat tentang ayat lalu ditafsirkan dengan merujuk seperti Pak Maskur. Itu jadi tulisan, rujuk pada altafsir.com. Dalam Ibnu Katsir, kemudian Tobari, itu merujuk kepada keluarga baginda Nabi gitu ya. Dimensinya, termasuk kalau ada yang dihapus itu. Karena ini terkait dengan keluarga baginda Nabi. Jadi pertama taqallubnya itu artinya pindah dari satu sulbi yang suci pada sulbi yang lain begitu. Kemudian sajidin merujuk kepada mereka semua muwahhid, mereka semua hamba-hamba yang mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi sajidin termasuk yang sujud begitu. Semuanya tidak dalam keadaan kafir. Dalam kata yang lain, sebetulnya kata sajidin dan sujada dalam Al-Quran itu merujuk kepada kepatuhan sempurna, kepasrahan kepada perintah Dia. Itulah mengapa Bani Israel syarat untuk menerima ampunan Tuhan itu naghfir lakum khotoyakum, syaratnya itu adalah wadkhulul baba sujada. Wadkhulul baba sujada, masuklah ke pintu itu dalam keadaan sujud. Bukan hanya memang secara harfiah sujud, kata Imam Ali alaihissalatu wassalam. Kalau kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam, Al-Quran ada 4 tahapan. Satu yang dibaca umum, yang kedua dibaca para wali, yang ketiga dibaca para imam, yang keempat dibaca para nabi. Jadi satu ayat yang sama punya kandungan makna yang berbeda. Kata Imam Ali ada 7 lapis. Ada juga yang menyebut 14 lapis. Tapi setiap kali masuk satu lapisan, ada lagi lapisan berikutnya. Sesuai dalam riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi, juga Imam Ali dalam Nahjul Balaghah, Al-Quran kitab yang tidak akan pernah habis keajaibannya. Jadi selalu ada layer demi layer lain lagi. Jadi sujada, satu layer secara letterlek artinya sujud. Tapi arti yang lain dari sujada itu adalah patuh, sepatuh-patuhnya. Baru yang lain itu diampuni. Kalau menerima Nabi Musa, baru yang lainnya diampuni. Sujada, pasrah sepasrah-pasrahnya. As-sajidin adalah kelompok yang sujada, yang
selalu taat pada perintah ilahi. Dalam surat Bani Israel juga syarat taubat diterima itu adalah faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Kalau satu layer berarti itu artinya harakiri. Faqtulu anfusakum, itu kehendak dirinya, nafasnya, keakuannya, egonya, itu yang harus dibunuh. Satu layer akan kita maknai faqtulu itu membunuh beneran. Kalau membunuh beneran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, surat Al-Baqarah 54. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ini kalau dalam perspektif Daqaiqul Quran, fatubu ila bari'ikum faqtulu, di situ itu pakai fa, tidak pakai wa. Sama seperti fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tobat dulu atau perintah untuk faqtulu dulu. Di dalam ayat Al-Qur'annya tobat dulu. Fatubu ila bari'ikum, taubatlah, terjemah Indonesia ya. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu. Fatubu ila bari'ikum. Berarti kata bari itu diartikannya menjadi Tuhan yang menjadikan. Karena fatubu ila bari'ikum, kata bari'nya terjemahkan jadi Tuhan yang menjadikan. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Kalau menurut Ibnu Katsir, Bu, mereka berperang, saling membunuh sampai jumlah korban sab'una alfan, 70.000. Hatta da'a Musa wa Harun, sampai Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, ya Allah, kau binasakan Bani Israel, tidak ada yang tersisa. Fa'amarahum ayyulqaw silah wa taba alaihim. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya mereka gencatan senjata, menghentikan. Jadi dalam Ibnu Katsir, faqtulu anfusahum, mereka bukan bunuh diri, saling membunuh. Dan dalam bahasa Arab misalnya itu sebetulnya lebih menggunakan kata iqtatala. Jadi faqtatilu harusnya untuk perintah membunuh orang lain. Kalau ini faqtulu anfusakum, diri kalian, anfus kalian dalam bahasa Indonesianya, dan bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir saya kaget juga. Nanti dibuka di at-tafsir.com, dalam tafsir Ibnu Katsir, mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, fakana man qatala minal fariqaini syahidan hatta kathrul qatla hatta kadu ayyalaku hatta qatala minhum sab'una alfan. Jadi korbannya sampai 70.000. Ya Nabi Musa, ini perintah Tuhan, mereka saling membunuh, perang. Nanti kita lihat kalau tafsir mazhab Al-Bait, cek di at-tafsir.com. Ini korban sampai 70.000 dibiarkan. Dan kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi, kalian akan mengikuti jejak umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jadi kalau di antara umat terdahulu itu pernah ada faqtulu anfusakum, itu berarti kalian akan ikuti. Kalau ada begitu, dibiarkan begitu. Karena itu syarat diterima taubat. Kemudian Allah Ta'ala terima taubatnya. Padahal dalam ayat Al-Quran, kalau dari perspektif Daqaiqul Quran ini, taubat dulu, baru faqtulu. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Tentang ranah Daqaiqul Quran, dan nanti kita akan kajinya berdasarkan misalnya ini tadi keistimewaan bahasa Arab, pilihan kata, perulangan. Memang paling indah itu membahas mendaras Al-Quran itu dari ayat terus kronologis. Ayatullah Jawadi Amuli kan di Kum, di masjid samping Sayyidah Maksumah sallallahu alaiha itu
sudah 21 tahun, baru sepertiganya, baru 10 juz. Sudah 21 tahun, tiap minggu 21 tahun, baru 10 juz. Itu ngajinya dari ayat demi ayat gitu. Mengapa saya ambil perspektif Daqaiqul Quran ini juga? Karena untuk mengambil tafsir itu berat. Wah, berat lah. Al-Quran itu hablum mamdud. Dalam riwayat As-Saqalain ada yang menyebut yang satu lebih besar dari yang lainnya. Ahaduhuma akbaru min akhar. Itu yang lebih besar yang mana? Al-Quran atau Ahlul Bait? Dalam hadis Saqalain ada versi periwayatan yang mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian 2 pusaka. Yang satu lebih agung dari yang lainnya, lebih besar dari yang lainnya. Tapi tidak disebutkan yang satu itu yang mana. Yang lebih besar yang mana? Al-Quran atau Ahlul Bait? Ya, Al-Quran yang lebih besar. Kitabullah didahulukan. Imam Ali alaihissalatu wassalam, pesan terakhir para Imam Hasan. Kita sudah tahu Imam Hasan ya Imam Hasan. Setelah pesan Imam Ali, aku wasiatkan kau dengan Al-Quran, jangan sampai selainmu mendahuluimu untuk itu. Pesan Imam Ali pada Imam Hasan tentang Al-Quran ini. Nah, sebetulnya indahnya As-Saqalain itu untuk menunjukkan keagungan Al-Quran. Kalau dia yang lebih besar, tapi pada saat yang sama menceritakan keagungan yang lainnya juga, yaitu tidak ada yang sanggup untuk menerima Al-Quran itu kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat sama mengisahkan keagungan Al-Quran, juga mengisahkan yang sanggup menerimanya. Tidak ada hati, kalbu atau jiwa yang sanggup. Karena kalau diberikan kepada gunung saja, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin Allah ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung yang dimaksud itu bukan hanya puncak bukitnya saja. Gunung itu ya bumi. Kalau diberikan kepada jabal, jabal akan hancur berderai karena tidak sanggup untuk memikul Al-Quran itu. Yang sanggup hanya baginda Nabi SAW. Jadi pada saat yang sama hadis mengatakan a'zam itu juga merujuk pada kemuliaan baginda Nabi dan al-ma'sumin. Karena tidak ada jiwa yang dapat menerima kandungan Al-Quran dengan selayaknya kecuali baginda Nabi SAW. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran itu berat. Kalaupun ada YouTube, ya itu YouTube-nya juga YouTube Daqaiqul Quran saja. Kalau tafsir itu, kalau tanya intub dalakum tasukum. Maksudnya buat saya, kalau saya sampaikan itu terus terang, belakangan itu rada kajian malam reboan rutin gitu ya, pengajian ahad rutin. Yang dihadapi itu bukan sekedar yang kita baca kita bagikan, yang kita pahami kita bagikan, tapi yang jauh lebih dalam tanda petik membebani adalah kalau yang kita ketahui itu tidak kita amalkan. Itu lebih berat sebetulnya. Saya tahu kita harusnya bersabar, tapi kitanya sendiri tidak sabaran. Itu lebih menyiksa sebetulnya. Sehingga kita lanjut mencari tahu lagi, lanjut cari ilmu lagi, atau yang ada aja juga ini belum diamalkan. Kita di mana? Posisi kita harus bagaimana? Saya juga belum siap. Begitu mengetahui itu ada konsekuensi yang harus kita emban karena mengetahui satu bagian dari ilmu. Tapi mengamalkannya itu berat sekali gitu. Makanya kalau Ayatullah Juwadi Al-Mudi saja 21 tahun misalnya, di Iran saja tidak boleh tanya sama beliau. Dari segitu banyak ulama yang menulis tafsir dan diterbitkan, bisa dihitung juga sebetulnya. Tidak semua. Apa semua maraji punya kitab tafsir? Mungkin tidak. Sehingga Allamah Tabatabai menjadi rujukan itu karena bukan hanya pengetahuan ilmiah tentang ayat Al-Quran, tapi karena tazkiyatun nafas beliau yang menyertai itu. Untuk menafsirkan itu perlu tazkiyatun nafas yang berat juga. Sudah ilmunya berat, tazkiyatun nafasnya juga berat. Saya pakai istilah ini Daqaiqul Quran begitu. Walaupun judulnya disebut dengan
tafsir, tapi isinya Daqaiqul Quran. Karena keinginan kita untuk, sebetulnya termasuk diantara wasiat Rahbar Sayyid Ali Hafizahullah juga, supaya kita terus mendekatkan diri kita dengan Al-Quran gitu.